mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam perayaan Natal dan kebaktian Natal saat ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mau supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman dan Injil-Mu bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang yang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kami berdoa secara khusus kalau di tempat ini ada orang-orang yang belum percaya pada Kristus dan belum diselamatkan, tolong supaya mereka bisa percaya dan diselamatkan. Kami yang sudah percaya, tolong kami ditumbuhkan. Kalau kasih kami yang semula sudah pudar, biarlah kami dikembalikan kepada kasih yang semula, dan kami diingatkan secara baik tentang kasih-Mu yang rela mengorbankan Kristus menjadi manusia, mati, dan sebagainya. Tuhan, kami juga sadar dimanapun dan kapanpun firman disampaikan dan diterima, setan pasti bekerja. Kami mohon supaya Engkau bekerja dan menolong setiap kami, menguatkan sehingga apapun yang setan lakukan, firman dan Injil tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai. Kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian dan perayaan Natal kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca teks Natal yang sudah tidak tahu berapa puluh kali dibacakan, tapi pembahasan hari ini agak berbeda saya kira. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bertubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, bukan maksud saya untuk membahas seluruh teks ya. Kalau dibahas seluruh teks juga kepanjangan. Saya hanya mempersoalkan bagian-bagian tertentu dari teks yang sudah kita baca. Pertama, saudara, kita melihat bahwa Yesus, Allah yang menjadi manusia, itu tentu punya tujuan ya. Dan tujuannya tentu bukan tujuan seperti kalau dalam dongeng-dongeng itu kita melihat ada dewa yang jadi orang. Nanti maunya kawin, cari ini, cari, pokoknya senang-senang saja ya. Tapi di sini sama sekali tidak. Tuhan menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Dia punya tujuan. Dan apa tujuannya? Saya akan memberikan banyak tujuan dari kedatangan Kristus ya. Tapi yang saya berikan pada poin pertama ini bukan tujuan utama. Tujuan utama akan saya bahas pada poin yang kedua. Saudara, apa saja tujuannya kedatangan Kristus? Pertama, saudara, dia datang untuk memberitakan Injil. Dalam Markus 1 ayat 38, Yesus jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku datang."
Jadi jelas salah satu fungsi atau salah satu tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, Allah menjadi manusia untuk memberitakan Injil. Dia bisa saja saudara pakai malaikat atau pakai mujizat, tapi dia mau menjadi manusia dan memberitakan Injil. Sebagai manusia dia memberitakan Injil, dan itu juga menjadi teladan bagi kita nanti. Yang kedua saudara, memberi kesaksian tentang kebenaran. Ini sebetulnya ada miripnya ya, tapi kebenaran itu lebih luas dibandingkan Injil ya. Jadi dia memberi kesaksian tentang kebenaran. Dalam Yohanes 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Hal ini sesuatu yang penting diperhatikan ya, khususnya bagian akhirnya ya. Dia memberikan kesaksian tentang kebenaran, dan orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kalau ada firman Tuhan yang betul-betul diberitakan, dan saudara tidak senang mendengar firman itu, saudara bukan berasal dari kebenaran. Berasal dari apa? Kesesatan? Ya. Pasti bukan dari Allah. Dari mana? Dari setan? Ya. Sesuatu yang harus direnungkan oleh setiap orang. Bagaimana sikapku pada waktu aku mendengar firman? Saudara, kalau firmannya memang sesat ya, maka tentu saja kita tidak perlu mendengar. Saya bahkan ngamuk kalau dengar ajaran yang sesat yang tidak karu-karuan. Atau kalau ajaran itu tidak sesat tetapi bundelin tidak karu-karuan, kita tidak tahu mana ujung mana pangkal, disuruh mendengar seperti itu bisa konsentrasi. Saya paling banter bisa konsentrasi setengah jam kalau khotbahnya tanpa ujung pangkal seperti itu. Lebih tidak mungkin saudara. Tapi saudara, kalau yang diberitakan betul-betul firman dan terarah, semua ada tujuan yang baik, ada sistematika dan sebagainya, dan saudara tidak bisa mendengar, tidak mau mendengar tanpa karena alasan sakit atau malamnya tidak tidur atau hal-hal yang kayak gitu ya. Setiap dengar ngantuk tidur, setiap dengar ngantuk tidur, saudara bukan berasal dari kebenaran. Buh dari mana? Yesus datang ke dunia memberikan kesaksian tentang kebenaran, dan kita semua seharusnya mau dan senang mendengarkan kebenaran. Tanpa mana kita akan tersesat. Yang ketiga saudara, supaya dia bisa menjadi teladan bagi manusia. Dan saudara, di sini ada banyak ayat ya. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi sikapnya dia, karakternya bagus. Dia berkata belajarlah padaku, berarti dia memang harus diteladani. Tapi ingat ya, kalau bicara Yesus sebagai teladan ini, ingat ya, dia tidak harus diteladani dalam segala hal. Jangan pikir kalau Yesus mesti diteladani, maka dia harus diteladani dalam segala hal. Yang dia lakukan, kita harus lakukan. Yang dia tidak lakukan, kita juga tidak boleh lakukan. Kalau itu terjadi, jadi apa kira-kira? Misalnya dia puasa 40 hari 40 malam, saudara mau meneladani, angkat tangan, ngomong sama saya. Tak perhatikan saudara 40 hari gak makan. Dia tidak pakai buko loh ya. Puasanya dia tidak sama seperti puasanya Islam ya. 40 hari 40 malam non-stop, tidak pakai mandek. Dia minum, tapi dia tidak makan. Bisa turun berat badan kira-kira 25 kilo. Mau nyoba? Teorinya seperti itu pokoknya. Nah saudara, apakah kita harus meniru itu? Tidak. Tidak ada perintah meneladani puasanya dia. Contoh lain saudara, dia tidak pernah pacaran, tidak pernah kawin. Loh, nah orang Kristen niru semua. Dalam waktu 1-2 generasi, habis Kristennya saudara. Sekolah minggunya, ya guru sekolah minggu pak, yang pensiun duluan, lalu mari gitu, gerejanya habis semua. Jelas tidak ada keharusan meneladani semua yang dia tidak lakukan atau yang dia lakukan. Kita mesti cek dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab, itu harus diteladani ya atau tidak. Banyak orang mengatakan baptisan itu harus selam, dengan alasan Yesus dibaptis dengan baptisan selam. Saudara,
Pertama-tama, apakah Yesus memang dibaptis dengan baptisan selam? Itu saya sangat meragukan. Memang dikatakan keluar dari air, tapi keluar tuh ini ya, permukaan air ya. Bisa dia kerendam lalu keluar. Kalau memang seperti itu, ya dia baptis selam. Tapi bisa juga dia terendamnya sekian, sampai lutut atau mana, lalu keluar. Ini keluar juga. Jadi keluar dari air itu tidak membuktikan apa-apa bahwa dia dibaptis dengan baptisan selam. Dan kedua, seandainya dia memang dibaptis dengan baptisan selam, siapa yang mengharuskan kita niru dia? Kalau karena dia dibaptis dengan baptisan selam, kita harus baptis selam. Saya bablaskan, dia dibaptis di Sungai Yordan. Jadi kita tidak boleh dibaptis di gereja sini kok karpet dewe di Surabaya. Pergi sana istilah ke Sungai Yordan, tempat dia dibaptis di sana, dan rendaman di sana. Dan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, harus juga Yohanes Pembaptis yang baptis saudara. Begitu? Konyol kan, tidak mungkin. Sama sekali tidak masuk akal. Jadi saudara, Yesus teladan, tapi tidak dalam semua hal diteladani ya. Kita harus lihat seluruh ayat ada dalam Alkitab dan memeriksa yang mana yang diteladani dan yang mana yang tidak. Kedua saudara, kalau bicara Yesus sebagai teladan ya, ingat baik-baik, jangan berusaha meneladani dia sebelum saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Banyak orang pikir Yesus mengajarkan etika dan moral yang luar biasa bagus. Mereka teladani dengan pemikiran, saya meneladani hidup saya baik, dengan hidup yang baik saya masuk surga. Saya jamin saudara akan sampai di neraka. Kan saudara, kita tidak akan bisa meniru dia. Kita gagal dalam banyak hal, dan dosa-dosa itu membuat kita akan masuk neraka. Saudara, kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Semua agama di luar Kristen dan semua sekta mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Kristen adalah satu-satunya agama mengajarkan selamat hanya karena iman. Jadi kalau saudara percaya Kristus, saudara terima Roh Kudus dan sebagainya, sudah selamat. Maka sekarang teladanilah. Bukan supaya masuk surga, bukan supaya selamat. Selamatnya sudah duluan kok. Kita meneladani untuk menjadi terang bagi orang lain, menjadi saksi dan pakai menyenangkan Tuhan dan pakai, tapi tidak untuk selamat. Ya, jadi sudah hati-hati tentang teladan ya. Sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya ya. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau kamu membasuh jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Ada sesuatu yang menarik ya dalam peristiwa Yesus membasuh kaki ya. Aku Tuhan dan gurumu, aku basuh kakimu. Orang biasanya mikir, oh karena aku basuh kakimu, maka sekarang kamu basuh kakiku gitu ya. Cocoknya seperti itu ya. Kalau atau seandainya itu yang Yesus katakan, tidak ada masalah saudara. Siapa tidak mau basuh kakinya Yesus? Ciumi kakinya mau juga kok. Nah Yesus. Tapi dia memerintahkan bukan karena aku basuh kakimu, kamu basuh kakiku. Tidak pernah ada ayat seperti itu. Karena aku basuh kakimu, maka kamu harus saling membasuh kakimu. Ayo, mau basuh kaki saya? Pendeta loh. Pendeta jemaat belum tentu mau, apalagi pada jemaat Tapi memang menurut saya perintah ini tidak harus dilakukan secara hurufiah. Biarpun saya tahu ada gereja-gereja tertentu pada saat tertentu menghurufiahkan. Menurut saya konyol. Tapi intinya kita mau melakukan yang rendah untuk sesama kita. Kalau saudara misalnya masuk kamar kecil, dan kamar kecil itu sering di banyak gereja, termasuk di gereja ini bau pesing, dan orang buang sak karepe dhewe ndak karu-karuan, kencing kaki, siram apa segala macam. Saudara mau nyiram untuk orang lain, ya apa enggak? Saya enggak sekali, dua kali nyiram nolok kencingnya orang tuh. Soalnya saya beser pagi gereja mesti ke kamar kecil dan bolak-balik. Wajahnya maka kamar kecil puasnya amit-amit. Dan saya nyiram. Saya mikir, saya melakukan Tuhan bukan untuk siapa-siapa. Saudara, maukah melakukan yang rendah? Tuhan melakukan yang rendah untuk kita, untuk semua muridnya. Dan kita diharapkan saling mau melakukan yang rendah. Dalam melakukan pelayanan, saudara,
Memang ada pelayan-pelayan yang kayaknya, wah kita dihormati, jadi pengkhotbah gitu ya, wah orang dengar dan sebagainya. Tapi misalnya angkat-angkat kursi, atau nanti setelah acara makan lalu cuci-cuci piring barang, ada yang mau atau gendeng, aku datang untuk makan kok, aku datang nggak bukan untuk cuci-cuci, gendeng cari obrolan sana lah. Nah saudara, pikirkan kita lakukan itu untuk siapa? Dalam setiap pelayanan yang saudara lakukan, pikirkan saudara lakukan untuk siapa? Kalau saudara lakukan demi hal-hal yang lain, saudara pasti tidak akan mau pelayanan rendah. Dan saudara pasti tidak akan melakukan pelayanan yang baik, bertanggung jawab. Tidak akan. Tapi begitu saudara tertanam di dalam otak saudara, saya melakukan ini untuk Tuhan, yang pada Natal rela menjadi manusia dan bahkan mati pada Jumat Agung untuk aku, maka saudara pasti akan mau melakukan pelayanan rendah dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Saya lanjutkan saudara ayat selanjutnya, Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dia sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudah mulai ayat 5 ya. Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat. Ini jelas menjadikan dia teladan. Cara dia berpikir, cara dia merasa sebagai dijadikan teladan. Lalu saya lanjutkan saudara, Ibrani 12, 2-4. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Sudah, kalau harus menderita dan ikut dia, arahkan mata kepada dia, ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara, ikut dia itu melibatkan penderitaannya, tidak bisa tidak. Ada seorang pernah berkatakan, Tuhan punya satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, Yesus. Tapi dia tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Kecuali saudara begitu percaya Yesus langsung mati, baru tidak menderita. Tapi kalau saudara ikut dia sungguh-sungguh, tidak bisa tidak ada penderitaan. Dan pada waktu ada penderitaan, dikatakan mata tertuju pada dia, ingatlah selalu akan dia. Ingat apanya? Ingat bagaimana dia tekunnya luar biasa, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dia dari pihak orang berdosa, dimaki-maki tanpa salah, dicambuk tanpa salah, disalibkan tanpa salah dan sebagainya. Dia mencucurkan darah habis. Ayat 4 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara coba pikirkan, pernah tidak bergumul melawan dosa sampai mencucurkan darah? Kita belum pernah. Berarti pergumulannya belum terlalu nemen kan? Kalau sampai saudara sudah gara-gara nginjil ditangkap sama ISIS gitu ya, lalu masuk TV saudara disembelih, lalu kepalanya gelundung, lah itu mencucurkan darah ya. Tapi belum ada yang mencucurkan darah, kita belum terlalu nemen. Nah saudara, dalam ikut dia ada penderitaan, tapi selalu pandang dia, dia mau menderita bagi aku, mengapa aku tidak mau menderita bagi dia? Dan ayat terakhir dalam bagian ini, 1 Petrus 2:21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya saudara, ini hal yang ketiga adalah dia datang tujuannya memberikan teladan. Kalau dia itu tetap adalah Allah, dari dulu dia Allah ya. Kalau tetap Allah, tidak menjadi manusia, bagaimanapun sucinya dia hidup saudara, dia tidak bisa menjadi teladan bagi manusia, karena manusia tidak bisa melihat dia. Tapi dengan dia menjadi manusia, manusia bisa lihat. Lalu catat dalam Alkitab bagaimana tindak tanduknya, sehingga dia bisa kita teladani. Jadi ini hal yang ketiga yang menjadi tujuan dia datang dalam dunia, yaitu supaya dia bisa menjadi teladan bagi kita. Sejauh mana saudara meneladani dia? Sekarang poin keempat saudara, supaya dia bisa merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Saudara, sebagai Allah dia tidak bisa merasakannya. Allah tidak
bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia ngerti, tapi merasakan nggak bisa. Allah nggak bisa menderita, apalagi mati. Dicobai juga nggak bisa. Jadi merasakan nggak bisa. Tapi saudara, pada waktu dia menjadi manusia, sekarang dia sebagai manusia bisa menderita, bisa merasakan pencobaan, dan bukan sekarang hanya mengerti, tapi sekarang dia pernah merasakan pencobaan, penderitaan apapun yang kita alami. Dengan demikian, dia bisa lebih bersimpati terhadap manusia yang menderita dan dicobai, dan juga bisa lebih baik dalam menolong mereka. Mari kita lihat dua teks ini ya. Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, kalau saudara tidak pernah mengalami penderitaan seseorang, saudara tidak akan bisa bersimpati terlalu dalam. Nggak ngerti. Kalau saudara adalah orang yang dari lahir sudah lahir dalam keluarga kaya dan terus kaya terus, saudara tidak akan pernah ngerti orang melarat kesusahannya itu bagaimana. Mau kontrakannya habis, duitnya belum ada untuk kontrak rumah yang baru, nggak akan ngerti saudara. Besok makan apa, ini beratnya nggak ada, saya nggak akan ngerti karena nggak pernah ngalami. Kalau Kamis kemarin rumah saya nggak kebanjiran, saya juga nggak akan pernah ngerti orang yang menderita rumahnya kebanjiran. Ini pertama kali seumur hidup, umur hampir 60 kurang berapa hari, tahu-tahu kebanjiran. Dan mungkin bukan terakhir kalinya. Ya. Saudara, kalau saudara merasakan penderitaan, saudara akan tahu, oh orang itu menderita, aku pernah merasakan. Saudara lebih bisa bersimpati. Saya pernah cerita ada dokter yang nolong orang melahirkan tuh ya, di Malang, saudara. Dia perempuan, gemuk lah, gemuknya luar biasa. Waktu dia belum kawin, saudara, dia sudah jadi dokter. Dan jahat orang ini, memang jahat. Pasien melahirkan, teriak, nangis, dibantah. Wah, pokoknya kuarnya luar biasa. Sampai dia kawin dan dia sendiri melahirkan, dia sendiri teriak-teriak. Lah setelah itu saudara, orang berkata bahwa dia setelah itu bisa nolong orang melahirkan dengan lebih baik, tidak lagi bentak-bentak. Dulunya enak saja bentak orang kesakitan, barang-barang dia sendiri kesakitan teriak-teriak, dia tahu ya loro. Kapokmu kapan? Jadi saudara, kalau saudara mengalami penderitaan ya, apapun itu dan betapapun tidak enaknya itu ya, apakah itu kemiskinan atau masalah keluarga atau apa patah hati atau apa saja saudara ya, maka pikirkan, kalau saudara pokoknya anak Tuhan, Tuhan pasti memaksudkan itu untuk kebaikan, tidak bisa tidak. Dan salah satu kebaikan dari penderitaan atau hal yang tidak enak kita alami adalah kita bisa lebih mengerti orang yang mengalami penderitaan itu. Kalau itu tidak pernah kita alami, kita tidak bisa mengerti orang lain. Orang lain mengalami, tenang sajalah, tidak merasakan apa-apa. Jadi saudara, Yesus juga demikian. Dia menjadi manusia, dia merasakan penderitaan, dia merasakan pencobaan dan sebagainya, dan itu membuat dia bisa bersimpati kepada kita dan mengerti kita dan menolong kita. Jadi kalau saudara sedang menderita apapun ya, yang wis ngetop pokoknya ya, jangan sekali-kali pikir Tuhan enak ya di sorga ya, gak melok-melok menderita, gak kira-kira penderitaanku, gak peduli juga pada penderitaanku barangkali. Ayat ini tidak memungkinkan hal itu. Dia menjadi manusia, merasakan, dan itu membuat dia bersimpati kepada kita dan mau menolong kita dan bisa menolong kita. Tinggal saudara mau percaya dia atau tidak ya. Saudara, kita sudah memberikan beberapa tujuan ya, mengapa dia datang ke dalam dunia. Tapi itu saya sudah katakan itu bukan tujuan utama. Sekarang kita sampai pada poin yang kedua.
dan kita membahas tujuan utama kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, saudara, tujuan utamanya itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-21 dari apa yang tadi kita baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebetulnya kalau intinya, tujuan utamanya datang dalam dunia menyelamatkan manusia. Tapi kita akan bahas secara detailnya. Ada banyak hal yang akan saya bahas. Pertama-tama saya akan bahas nama Yesus. Jadi kalau yang diiklankan dalam kebaktian Natal kita ini adalah kita membahas tentang nama Yesus itu ya. Saudara, ayat 21 itu diucapkan oleh seorang malaikat kepada Yusuf di dalam mimpi ya. Tapi ini jelas bukan mimpi biasa ya. Ini mimpi yang betul-betul datang dari Tuhan. Jangan disamakan kalau saudara mimpi yang aneh-aneh itu. Nah, mimpi malaikat berkata bahwa anak dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus dan akan lahir anak laki-laki, harus namakan Yesus dan sebagainya. Ini nama Yesus diberikan oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan menyuruh Yusuf menamai anak itu Yesus. Dan saudara, ingat ya, dalam perjanjian lama, nama Yesus dari juru selamat kita itu belum pernah ada. Jadi orang yang berkata, apa Yesus, apa Yesus, apa Jesus, itu Greko-Roman dan sebagainya, itu orang bodoh yang gak ngerti Alkitab belas. Karena nama Yosua, nama Yesua, kalaupun itu dipakai dalam faktanya kepada Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi ingat saudara, dalam firman Tuhan perjanjian lama tidak ada nama itu digunakan untuk Yesus. Perjanjian baru seluruhnya dalam bahasa Yunani, dan nama Yesus dalam bahasa Yunani Yesus, karena Yunani itu tidak punya huruf Y, jadi pakai huruf I lalu E, Yesus. Dan Yesus lalu nanti menjadi Yesus atau Jesus dan sebagainya. Ya, jadi saudara, ini nama Yesus kalau ada orang tidak mau akui dan sebagainya, dia justru gak ngerti apa-apa. Yusuf diberi perintah oleh malaikat menamai anak itu Yesus, karena alasannya disebutkan dalam ayat ini ya, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang saudara, saya akan mulai membahas tentang nama Yesus ya. Yesus itu artinya sebenarnya sama dengan Yosua. Yosua dalam perjanjian lama yang menggantikan Musa memimpin Israel masuk dalam tanah Kanaan. Itu sebetulnya sama. Yosua, Yesua, Yesus, nanti akan lihat itu semua sama. Yang berarti Yahweh adalah keselamatan. Memang agak sukar nama itu selalu dipotong-potong ya. Ambil sepotong dan sebagainya. Yahweh adalah keselamatan. Saya akan berikan beberapa kata-kata dari penafsir ya. William Barclay berkata demikian, Yesus adalah bentuk Yunani dari nama Yahudi Yosua, dan Yosua berarti Yehova adalah keselamatan. Sebetulnya penyebut Yehova itu sudah tidak musim mestinya, tapi penafsir-penafsir tetap banyak yang pakai. Saya sebetulnya lebih senang Yahweh, sekalipun Yahweh itu pun tidak pasti. Yahweh adalah keselamatan atau Yehova adalah keselamatan. Jadi itu artinya dari kata Yesus atau kata Yosua. Lalu sekarang saudara Paul berkata demikian, Yesus ini merupakan bentuk Yunani dari nama Yosua yang begitu dikenal. Tetapi nama itu mempunyai arti dan sejarah. Sebetulnya itu adalah Hosea. Ingat ya, urutannya pertama-tama Hosea sebetulnya, atau Hosua. Hosea atau Hosua artinya sang penolong. Dengan nama Allah ditambahkan sebagai awalan, nama Allah itu Yehova atau Yahweh itu ya, ditambahkan sebagai awalan, Yehova dia Y-nya menjadi Yehosua. Jadi Hosea atau Hosua tambah Y menjadi Yehosua, lalu disingkat atau dipendekkan menjadi Yosua. Jadi asal usulnya begitu, Hosea atau Hosua.
ditambahin namanya Allah, Yehovah tapi disingkat Y, menjadi Yehosua, kok kepanjangan, disingkat Yosua. Jadi saudara, itu sebetulnya asal usulnya. Karena kutipan dari kata-kata Matthew Henry berkata demikian, Yesus adalah nama yang sama dengan Yosua, hanya akhirannya diganti untuk menyesuaikannya dengan bahasa Yunani. Yosua disebut Yesus. Jadi saudara, Yesus dan Yosua itu sebetulnya sama. Cuma dalam bahasa Ibrani itu bisa nama diawali dengan Y, karena ada huruf Y di dalam Ibrani. Tapi Yunani tidak punya Y, dia punya I. Maka Y-nya tidak bisa, ya ganti I, makanya menjadi I. Tetapi kalau tidak Yesua, Yunani agak aneh kalau laki belakangnya nama pakai A. Biasanya laki namanya belakangnya pakai S. Maka bukan Yesua, tapi menjadi Yesus. Jadi saudara, itu bukan diterjemahkan. Itu sebetulnya yang disesuaikan saja dengan Yunani, menjadi Yesus. Jadi Yosua dan Yesus itu sebetulnya sama. Yosua disebut Yesus dan dia memberikan 2 ayat ya. Kisah Rasul 7 ayat 45 dan Ibrani 4 ayat yang ke-8. Saya akan ajak saudara melihat 2 ayat ini ya. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-45. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita, dan yang dengan pimpinan Yosua, ini Yosua perjanjian lama saudara ya, dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dan sebagainya. Saudara, ini Yosua muncul dalam perjanjian baru ya. Ini Yosuanya zamannya Musa, itu yang menggantikan Musa ya. Terjemahan kita menuliskan Yosua. Kalau saudara pakai terjemahan King James, tulisannya adalah Jesus. Yesus. Memang RSV, NIV, NASB, ESV dan New King James menerjemahkan Joshua atau Yosua. Lalu Ibrani 4 ayat 8 terulang hal yang sama saudara ya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Lagi-lagi terjemahan kita Yosua. Ini Yosua PL, Yosua yang menggantikan Musa. King James lagi-lagi menerjemahkan Jesus. Memang sama soalnya. Dia bukan salah saudara. Yosua, Yesus, Jesus sama semua. Tapi RSV, NIV, NASB, ESV dan New King James Joshua atau Yosua. Tapi dari sini kita bisa melihat ya, jangan fanatik ngawur dengan nama Yosua, Yesua dan sebagainya itu, karena itu sebenarnya tidak berbeda. Dalam versi Yunaninya memang Yesus, lalu dalam Inggrisnya menjadi Jesus, dalam Indonesia menjadi Yesus. Tidak ada masalah dengan hal itu, sama sekali tidak ada masalah ya. Saya berikan kata-kata dari Easton Bible Dictionary. Yesus ini adalah bentuk Yunani dari nama Ibrani Yosua, yang aslinya adalah Hosea. Tadi kita lihat Hosea, tapi sekarang dia berikan ayatnya. Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Tetapi diganti oleh Musa menjadi Yehosua. Bilangan 13 ayat 16. 1 Tawarikh, ini kok hurufnya ada 2. 1 Tawarikh 7 ayat 27 atau Yosua. Yehosua, Yosua itu cuma singkatan toh ya. Setelah pembuangan itu mengambil bentuk Yesua, dari mana muncul bentuk Yunani Yesus. Itu diberikan kepada Tuhan kita untuk menunjukkan tujuan dari misinya untuk menyelamatkan. Matius 1:21. Ini yang menjawab pertanyaan saya saudara ya, yang selama ini saya bingung, dari mana Yesua itu muncul. Saya tahu kalau Yesus sama dengan Yosua, tapi dari mana kok tahu-tahu Yesua? Dia telah pembuangan. Jadi sebelum pembuangan Babilonia selalu pakai Yosua, setelahnya baru muncul Yesua itu. Ini kata dia. Saya tidak tahu kenapa kok muncul atau terjadi perubahan dari Yosua menjadi Yesua setelah pembuangan. Saya tidak ngerti. Tapi yang jelas, 2 nama itu tetap adalah sama. Sekarang saya ada beberapa ayat yang jadi referensi, akan saya bacakan ya. Bilangan 13 ayat 8 dan 16 ayat 8-nya. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Yosua itu bin Nun ya. Jadi Hosea di sini adalah Yosua. Jadi Hosea, Yosua itu nama dari satu orang.
Ya. Lalu ayat 16, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Kalau terjemahan kita Yosua, tapi dalam King James maupun dalam bahasa Ibrani-nya bukan Yosua, tapi Yehosua. Yehosua. Lalu 1 Tawarik 7 ayat 27, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Ya saudara, Hosea, Yosua, Yehosua, ini semua satu orang yang sama betulnya, dan nama yang sama betulnya. Lalu dalam Nehemia 8 ayat 18, seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan, perhatikan, setelah pembuangan. Ya, tadi katanya setelah pembuangan ya. Makanya ayat ini mengatakan pulang dari pembuangan itu, membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Terjemahan kita Yosua bin Nun, King James RSV dan ASV, Joshua the son of Nun, Yesua bin Nun terjemahnya. NIV, NASB dan New King James, Joshua the son of Nun. Jadi yang satu sebagian Alkitab Inggris menerjemahkan Joshua, tapi terjemahan dari beberapa Alkitab Inggris tetap Joshua. Tapi kalau dilihat dari bahasa Ibrani-nya Yesua. Nah saudara, memang perlu diingat ya, bahasa Ibrani-nya itu mestinya tidak pernah punya huruf hidup. Ini kalau saudara tidak pernah belajar atau Arab atau Ibrani, saudara bingung, kok iso ada bahasa karena huruf hidupnya itu gimana tuh? Seandainya nulis nama saya Budi Asali, BDSL, itu nulisnya begitu, bacanya gimana? BD itu bisa dibaca Budi, bisa baca bodoh. Nah dibaca bodoh lah. Tapi itulah Yunani, Ibrani saudara ya, tidak ada huruf hidup tuh ya. Nah, untuk orang-orang yang belajar, maka ditambahkan tanda-tanda yang menunjukkan bunyi huruf hidupnya. Nah, saudara mungkin bingung loh, tapi tidak ada huruf hidupnya, lalu mereka kalau ngomong gimana? Saudara, kalau ngomong tentu ada bunyi huruf hidupnya ada, tapi waktu nulis, tidak ada huruf hidupnya. Nulis semua huruf mati. Huruf alef itu bukan A, itu huruf mati. Saudara mikir, gimana orang bisa nulis huruf mati tok lalu ngerti gimana? Saudara, coba pikir kalau saudara SMS gimana? Kalau SMS, ya memang kata-kata tertentu ya gak suka ya. Nek saya mau pergi, saya nek tak tulis SY, orang tahu. Nek mau ditulis M, orang bingung apa ini. Ya. Tapi pokoknya saudara sering SMS dan membuangi huruf hidup, orang ngerti yang terima. Jadi kalau kita menguasai bahasa itu, memang menguasai, maka huruf hidupnya dibuangi, sangat besar kemungkinan tetap bisa mengerti. Di samping bahasa Ibrani itu kalau huruf hidupnya dibuang, tetap nanti ada jejaknya dalam bentuk tertentu. Ini suka dijelaskan kalau saya tidak pernah belajar ya. Tapi pokoknya memang menguasai bahasa itu, tidak butuh huruf itu bisa. Kadang-kadang terjadi kebingungan. Misalnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia saya berikan contoh ya. Saya pacaran dengan seorang CWK. Maka saudara tahu, oh Pak Budi ini laki pacaran sama CWK, kecuali dia homo, ya CWK itu mestinya cewek gitu ya. Tapi kalau kalimatnya saya pergi atau saya makan dengan seorang CWK. Nah ini kalau pergi sama makan kan tidak harus cewek, bisa cowok kan. Nah maka CWK itu membingungkan, bisa cewek bisa cowok. Dan kadang-kadang bisa suatu ayat tertentu, beberapa kali saya menjumpai, ini huruf hidupnya apa ini ya, bisa dikasih huruf hidup seperti ini menjadi kata artinya ini, bisa diganti huruf hidupnya, kata yang lain lagi yang muncul, dan sebagainya. Tapi yang jelas saudara, kalau saudara menguasai suatu bahasa, maka secara umum, tanpa huruf hidup, saudara bisa mengerti. Dan karena itu jangan heran bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup. Bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup, maka Yesua sama Yosua bedanya di mana saudara? Huruf matinya sama kan? Jadi kalau dilihat huruf matinya sama, cuma
dalam Alkitab Ibrani yang ditambahi dengan bunyi huruf hidup. Maka di sini bunyinya adalah Yesua, bukan Yosua. Beda dengan pada waktu nama Yosua itu keluar. Memang huruf hidupnya tulisan tanda-tandanya membunyikan Yosua. Di sini Yesua. Dan saudara, memang Yosua bisa dibaca Yesua, dan katanya penafsir tadi setelah pulang dari pembuangan, Yosua atau Joshua berubah menjadi Yesua atau Joshua. Ini saudara, Hitchcock Bible Names Dictionary mengatakan dengan Yesua sama dengan Yosua. Jadi sama saudara. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Yosua, Hosea berasal dari sana. Hosea menjadi Jehoshua, Jehoshua disingkat Joshua, Joshua berubah menjadi Yesua. Waktu dari Yunani menjadi Yesus, dari Yesus menjadi Jesus, menjadi Yesus. Semua sebetulnya sama. Yang menolak hal itu konyol, bodoh, fanatik yang gak ngerti apa-apa. Karena kalau dipelajari semua tidak ada masalah. Sekarang saya berikan kutipan dari William Hendrickson dalam tafsirannya tentang Matius 1 ayat 1. Dia berkata demikian. Matius 1 ayat 1 ini pertama kali nama Yesus di dalam bahasa Yunani-nya muncul ya. Itu pertama kali Matius 1 ayat 1. Kata bahasa Inggris kita Jesus atau Yesus sesungguhnya adalah kata Latin dari kata Yunani yang sangat mirip Yesus. Ini selanjutnya adalah bentuk yang diyunanikan dari kata Ibrani baru-baru ini Yesua. Bentuk singkat dari Yehoshua. Yosua 1 ayat 1, Zakaria 3 ayat 1. Yang terakhir ini berarti Yehova adalah keselamatan. Dalam bentuk yang lebih pendek, Yesua penekanan ada pada kata kerja. Jadi ia pasti akan menyelamatkan. Ini mengingatkan kita tentang Matius 1 ayat 21. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya saudara, kalau tentang Hosea kita tahu Yehoshua, lalu menjadi Yosua, lalu Yesua, lalu Yesus, lalu Yesus, Jesus, itu semua sama. Tapi sekarang saudara, dengan munculnya gerakan yang namanya Yahweisme, yang anti penggunaan kata Allah dan sebagainya ya. Kalau di Indonesia mereka anti kata Allah, kalau di luar negeri karena tidak ada kata Allah mereka tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang di Indonesia dan sebagainya, di negara-negara yang pakai kata Allah, mereka bilang, enggak, Allah itu namanya dewa kafir. Ini lagi-lagi orang bodoh yang gak ngerti apa-apa ngomong ngawur saja. Menurut saya Allah itu saya lihat dari banyak sekali sumber, termasuk dari orang-orang yang ngerti bahasa Arab dan sebagainya, biarpun memang tetap ada pro kontra, tapi saya yakin Allah itu dari kata al-ilah. Dan al itu definite article atau kata sandang tertentu. Arti dari Allah itu the God. Dan kata Allah dipakai dalam Alkitab bahasa Arab. Juga ada suatu Al-Quran yang menerjemahkan kata Allah menjadi God di dalam bahasa Inggris. Biasanya memang Al-Quran tidak menerjemahkan Allah, tetap Allah. Tetapi ada Al-Quran yang bahasa Inggris yang menerjemahkan Allahnya menjadi God. Karena memang Allah itu artinya the God. Nah, mereka antik saudara ya. Allah tidak boleh dipakai. Ini orang Yahweisme ya. Lalu kalau dalam terjemahan kita kata Tuhan huruf besar semua itu kan dari nama Yahweh. Dia bilang harus dikembalikan semua. Ya oke lah, kalau dalam perjanjian lama dikembalikan saya masih setuju. Tapi lucunya mereka memunculkan Yahweh di dalam perjanjian baru. Itu bagi saya konyol. Yahweh itu bahasa Ibrani, bagaimana bisa muncul dalam perjanjian baru yang aslinya bahasa Yunani. Tidak pernah ada Yahweh dalam perjanjian baru saudara. Tapi itulah kekonyolan dari Yahweisme. Dan kekonyolan yang terakhir adalah nama Yesus. Banyak sekali mereka tidak mau menggunakan nama Yesus. Yesus dihubungkan dengan namanya Dewa Zeus, Yesus. Tapi kalau ini ngimpi dari mana? Tidak ngerti. Kita sudah mempelajari tadi asal usulnya Yesus. Kan jadi lucu dia bilang dari Zeus. Lalu dia tidak mau pakai Yesus, lalu pakai apa? Dia pakai nama Yahshua. Dari mana gerangan Yahshua itu? Allah pun suruh nyari, tidak bakal bisa dah. Karena nama itu tidak pernah ada dalam Alkitab.
Kecuali Alkitabnya terjemahan mereka saya tidak ngerti. Tapi Alkitab yang sesungguhnya tidak pernah ada Yahshua. Dia tidak mau Yesua, Yesus apalagi, Yesua pun tidak mau. Dia menggunakan ayat dalam Injil Yohanes, aku datang dalam nama Bapakku. Oh, Yesus datang dalam nama Bapaknya. Mesti ada nama Yahweh-nya. Sepotong nggak urusan. Maka dikeluarkan Yahshua. Yahnya dipotong dari Yahweh. Tapi saudara, tidak ada nama itu. Dalam seluruh Alkitab tidak ada. Jadi hati-hati dengan gerakan anti Allah ini, saudara. Kesesatan mereka sebenarnya luar biasa banyaknya. Dan ngawur tapi sok pinternya tuh luar biasa hebatnya. Nama ini cuma nama ciptaan kalau Yahshua, ya. Ciptaan khayalan dari orang-orang dari kelompok Yahweisme ini. Dan sebetulnya tidak pernah ada dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak ada juga dalam sepanjang sejarah. Kecuali sekarang setelah Yahweisme muncul, baru muncul Yahshua. Tidak ada, saudara, jangan dipakai ayat hal seperti itu. Dan begitu saudara lihat orang menggunakan Yahshua dan sebagainya, saudara mesti mencurigai ciri-ciri dari orang-orang seperti itu, ya. Kalau Allah dia ganti pakai Elohim gitu, ya. Lalu selalu pakai nama Yahweh, Yahweh dan sebagainya. Dan Yahshua kadang-kadang mereka juga pakai. Maka kita tahu kita berurusan dengan kelompok yang ajarannya tidak karu-karuan. Lebih baik menjauhi mereka, karena mereka bisa membuktikan rasanya seolah-olah kayak betul-betul sarjana, betul-betul orang terpelajar. Tapi percaya saya atau enggak, mereka bohong dan mereka penipu. Yahshua itu tidak pernah ada. Kalau memang ada, suruh tunjukkan di dalam bahasa asli PL ataupun PP, tunjukkan ayatnya, saya akan ikut gerakan mereka kalau ada. Tapi saya jamin tidak bakal ketemu. Sekarang sudah kita masuk poin kedua. Kata dia yang tadi saya garis bawahi, ya, dari Matius 1 ayat 21, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, kata dia itu dalam bahasa Yunani-nya ditekankan. Kayaknya dia sendiri, gitu ya, yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, mengapa perlu ditekankan? Nggak pakai ditekankan, nggak jelas, sebetulnya jelas juga, ya. Tapi mungkin karena Tuhan itu tahu bahwa orang sering kudu ganti, ya, yang benar dengan yang tidak benar. Yang menyelamatkan berdasarkan ayat itu siapa, saudara? Yesus, ya. Tapi orang sering mengganti Yesusnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Yesus. Dekat kelihatannya dengan Yesus. Tapi saudara, apakah kalau berhubungan atau dekat bisa dipakai sebagai pengganti? Saya dekat sama saudara Geki. Nek Geki tak suruh ganti, saya khotbah di sini, boleh apa tidak? Apakah kalau dekat bisa menjadi pengganti? Tidak bisa, saudara. Ya, dekat memang dekat, tapi tetap beda. Tidak bisa diganti. Tetapi dalam faktanya, saudara, banyak orang mengganti Yesus dengan hal yang berhubungan dengan dia. Misalnya Yesus diganti dengan gereja. Yang menyelamatkan bukan Yesus, tapi gereja. Oh, banyak yang seperti itu. Lalu yang lebih banyak lagi, Yesusnya digantikan dengan baptisan. Yang membuat kamu masuk surga, baptisan. Cilakalah orang yang mengajar seperti itu, saudara. Saudara dibaptis berapa ribu kali, kan tidak akan masuk surga kalau tidak percaya Yesus. Judas dibaptis atau enggak? Oh, Judas dibaptis. Masuk surga? Ngomong kosong. Penjahat yang bertobat di atas kayu salib itu, dia dibaptis, kan nututi, game over duluan. Dia masuk surga? Yesus yang menjamin, saudara. Hari ini kau bersama aku dalam Firdaus. Memang, saudara, kalau saudara percaya Yesus dan tidak mati, masih ada waktu memungkinkan, ya, silahkan baptis. Tapi baptisan itu tidak menyelamatkan, tidak menggantikan Yesusnya. Gereja jangan menggantikan Yesusnya. Memang orang percaya Yesus akan ke gereja, tapi orang ke gereja belum tentu dia percaya Yesus. Ingat itu, ya. Sama baptisan, ya. Orang percaya Yesus, seharusnya kalau ada waktu, ada memungkinkan, dia harus dibaptis.
Tapi orang dibaptis belum tentu dia percaya Yesus. Dan ingat, bukan gereja, bukan baptisan yang menyelamatkan, Yesusnya yang menyelamatkan. Lalu perbuatan juga, saudara ya. Perbuatan baik seringkali menggantikan Yesus. Dalam kalangan Kristen pun, saudara, luar biasa banyaknya orang-orang yang belajarnya bagaimana mengatakan bahwa kita selamat dengan berbuat baik. Kita buangi dosa, kita rajin ke gereja, kita berdoa, kita belajar firman dan sebagainya, bla 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 segala macam, akhirnya kita selamat. Saudara, kita tidak bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Kalau kita bisa diselamatkan dengan berbuat baik, Yesusnya konyol sekali. Dari Allah mau jadi manusia untuk apa, saudara? Orang bisa berbuat baik untuk selamat. Buat apa dia jadi manusia dan menderita mati di atas kayu salib? Untuk apa? Dari surga saja dia berkata, "Hei, manusia berdosa, berbuat baiklah, kamu tak masuk surga." Dia tidak pernah ngomong demikian, tidak. Dia tahu manusia tidak bisa. Kalau tidak dia menjadi manusia, menderita dan mati, mengikul hukuman dosa kita, tidak ada jalan selamat. Maka dia lakukan itu. Kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan, dia tidak usah datang, saudara. Natal tidak akan pernah ada. Apalagi Jumat Agung, tidak perlu semua. Tidak, saudara ya. Baik gereja, baptisan, perbuatan baik dan sebagainya tidak bisa menyelamatkan. Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa atau hukuman dosa. Dan secara tidak langsung, ini juga menunjukkan bahwa kalau Yesus tidak datang, umat manusia tidak akan bisa selamat. Satu pun tidak. Seandainya Yesus tidak menjadi manusia, mati dan sebagainya di atas kayu salib, semua kita tanpa kecuali, mulai Adam sampai kiamat, tidak ada yang terkecuali. Semua berakhir di neraka dan selama-lamanya di sana. Natal, Jumat Agung, itu yang membuka jalan ke surga. Dengan kita percaya Yesus ada jalan ke surga. Satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Saudara, jangan pikir kalau orang Kristen mengatakan Yesus satu-satunya jalan ke surga, itu sesuatu yang ekstrim ya. Bukan ekstrim, itu ajaran Kristen. Yang tidak setuju itu bukan Kristen. Kristen yang benar setuju Yesus satu-satunya jalan, dan itu logikanya. Kalau memang ada jalan yang lain, loh ya buat apa dia datang pada Natal lalu mati pada Jumat Agung? Untuk apa? Ada jalan yang lain. Kalau agama yang lain bisa menyelamatkan, maka dia tidak perlu datang, apalagi mati. Ya sudah, pilih jalan yang mana sakarmu. Tapi dia tahu tidak ada jalan keselamatan. Dia menjadi manusia, dia mati, menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Karena poin ketiga, saudara, kita perhatikan kata yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Pertama, saudara, umatnya. Poin A ya, umatnya. Dalam arti strict ini Yahudi ya, tetapi tidak bisa diartikan hanya orang Yahudi saja, tapi harus diartikan orang pilihan Allah dari semua bangsa. Karena Yesus memang tidak datang hanya untuk bangsa Yahudi saja. Ini terlihat dari banyak ayat. Misalnya Kejadian 12 ayat 3 ya. Itu janji Tuhan kepada Abraham itu. Sudah mengatakan, oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan keturunan yang dimaksud pasti adalah Yesus. Semua kaum. Bukan hanya Yahudi. Jadi jelas bahwa Yesus datang bukan hanya untuk Yahudi saja. Dan Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kisah Rasul 1 ayat 8, mereka disuruh memberitakan Injil di Yerusalem, menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan seterusnya. Saudara, jelas bahwa dia mati bukan hanya untuk Yahudi. Dia mati bukan hanya untuk menyelamatkan orang Yahudi, biarpun mula-mula Yahudi. Tetapi setelah itu meluas kepada semua bangsa di dunia. Ini kata-kata Calvin tentang Matius 1 ayat yang ke-21, di mana dia mengatakan demikian. Dengan umat Kristus, sang malaikat tidak diragukan memaksudkan orang-orang Yahudi. Bagi siapa ia ditetapkan sebagai kepala dan raja. Tetapi karena orang-orang non-Yahudi segera setelahnya dicangkokkan ke dalam tunggul Abraham. Abraham itu batang pohon itu, dicangkokkan ya. Roma 11 ayat 17, janji keselamatan ini diperluas secara tanpa pandang bulu kepada semua orang yang dipersatukan oleh iman ke dalam satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 20 dari gereja. Dia memberikan dua ayat referensi, saya akan bacakan ya.
Roma 11 ayat 17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Israelnya dipatahkan ya, dan kamu ini non-Israel, sebagai tunas liat dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi sudah digambarkan kayak pohon. Aslinya memang Israel nih batang pohonnya, tapi dipatahkan. Kita yang liar sebetulnya di sini dicangkokkan di sana. Jadi saudara, mula-mula memang Israel tok, tapi akhirnya menjadi Israel dan non-Israel semua, untuk semua orang. Hati-hati kalau berdebat atau diskusi dengan orang-orang Muslim, karena mereka sering mengatakan Yesus datang hanya untuk orang Yahudi, dan mereka menggunakan ayat-ayat yang dipotong dari konteksnya. Matius 15 ayat 24 ya, lalu Kisah Rasul pasal 11 itu juga dipakai dan sebagainya, memberitakan Injil hanya kepada Yahudi. Lalu Matius pasal 10 juga, kalau Injil hanya kepada Yahudi, Samaria tidak boleh, bangsa lain tidak boleh. Itu sebelum Yesusnya mati dan bangkit. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit, dia mengubah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi saudara, Yahudi dipatahkan, non-Yahudi dicangkokkan. Maka sekarang keselamatan itu untuk Yahudi maupun non-Yahudi. Dan 1 Korintus 12 ayat 20 ini adalah ayat yang kedua yang dipakai sebagai referensi. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Sekarang kita membahas poin selanjutnya, poin B ya. Menyelamatkan dari dosa. Saudara, menyelamatkan dari dosa itu artinya apa? Biasanya kita tahu cuma satu arti dari kata-kata itu. Diampuni dosanya, tetap ya. Tidak saudara, artinya tidak cuma satu ya. Ini mencakup dua hal. Dan dua ini berhubungan erat. Tidak bisa yang satu diterima, satu ditolak. Dua-dua harus ada secara bersamaan. Ini mencakup dua hal saudara. Pertama, kalau kita diselamatkan dari dosa, artinya ya dosa kita ditebus, dosa kita diampuni, kita dibebaskan dari hukuman dosa kita. Ya ya. William Hendriksen berkata demikian dalam tafsirannya tentang 1 Timotius 1 ayat 15. Adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, maka Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Ia tidak datang untuk menolong mereka menyelamatkan diri mereka sendiri, atau untuk mendorong atau mendesak mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, atau bahkan tidak untuk memampukan mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ia datang untuk menyelamatkan mereka. Saudara melihat bedanya? Yang tidak, yang bukan itu saudara melihat? Dia datang bukan untuk menolong mereka menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia datang untuk menolong mereka menyelamatkan dirinya sendiri, mereka ada usaha ya. Dia nolong tok. Separuh-separuh join ya. Ini separuh dari sini, atau tiga berapa dari sini, seperempat dari sini. Pokoknya ini punya adil. Dia tidak mendorong mereka, mendesak mereka, ayolah selamatkan dirimu sendiri. Tidak. Dia juga tidak memberikan kemampuan pada mereka untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak. Dia datang untuk menyelamatkan. Kalau saudara misalnya terlempar dari kapal itu yang di tengah laut keluar ke air, lalu kelap. Yesusnya kalau nolong kira-kira bagaimana ya? Apa dia jebur lalu sunduli kaki saudara dari bawah? Jadi saudara ya berusaha kok bukarepku dhewe anake dhewe nak mau ngapa-ngapain. Aku cuma nolong titik-titik tak surung titik, mau tenggelam tak surung titik. Mau tenggelam tak surung titik. Apa begitu? Apa dari atas dia ngasih pelajaran berenang. Nek berenang tuh gini loh. Gini supaya kamu kalau begitu? Enggak. Dia terjun. Dia menyelamatkan. Saudara apa andilnya? No. Sudah kita diselamatkan dari dosa. Andil kita cuma satu. Andil kita dosanya. Karena kalau tidak ada dosanya kita diselamatkan dari apa? Dia semua melakukan. Kita tidak ada apa-apanya. No. Keselamatan itu anugerah, cuma-cuma. Dan saudara, kata-kata dari dosa mereka menunjukkan bahwa
dalam beriman kepada Yesus, saudara harus percaya kepada Dia sebagai juru selamat dosa atau penebus dosa. Dalam arti Dia waktu mati itu, dosa kita, hukumannya Dia pikul semua. Kalau saudara sekedar percaya Dia sebagai pelaku mujizat, sebagai teladan, sebagai pemberi berkat, sebagai penyembuh penyakit dan sebagainya, maka saudara bukan beriman dengan benar. Ingat ya, nama Yesus itu sendiri kasarnya artinya juru selamat dosa. Kalau saya percaya Dia sebagai dokter, sebagai pelaku mujizat, sebagai pemberi kekayaan, teologi kemakmuran tuh gitu ya. Percaya Yesus bisa kaya. Tahun lalu naik sepeda, tahun ini sepeda motor, tahun depan bemo roda 3, tahun depan lagi Suzuki Carry, tahun depannya lagi Panther, sesuai BMW, mari gitu Jaguar, mari gitu helikopter, gak tahu apa lagi. Nah, tambah gede, terakhirnya berakhir bis kota. Saudara, orang-orang itu menganggap bahwa kita percaya Yesus untuk memberikan kita kekayaan. Saya bukan tidak percaya Yesus bisa memberi kekayaan. Dia bisa kalau Dia mau. Kita percaya Yesus supaya kita disembuhkan dari penyakit. Saya bukan tidak percaya Dia bisa menyembuhkan dari penyakit. Tentu saya percaya. Saya juga percaya Dia bisa menolong kita dari problem. Saya juga percaya Dia adalah teladan. Tapi saudara, percaya hal-hal itu toh. Dia sebagai penyembuh penyakit, sebagai pemberi kekayaan, sebagai teladan, sebagai pelaku mujizat. Percaya hal-hal itu toh. Iman saudara bukan iman. Dan saudara bukan orang Kristen. Kalau saudara memang orang Kristen, percaya Dia harus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat dosa, penebus dosa, orang yang menggantikan saudara memikul hukuman yang seharusnya bagi saudara. Itu mutlak tidak bisa, itu dibuang. Setelah itu beres, mau percaya yang lain-lain sak karepmu lah. Tapi yang nomor satu di atas segala-galanya, minimum percaya Dia sebagai juru selamat, menggantikan saudara memikul hukuman yang seharusnya bagi saudara. Itu harus. Saudara, Pulpit Commentary dalam tafsirannya tentang Matius 1:21 ini mengatakan demikian. Yesus dalam mimpi diberikan suatu terjemahan yang sangat lengkap atau penuh dari nama itu. Diucapkan untuk menyatakan misi Mesias sebagai menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kata-kata dari dosa mereka secara sengaja dikontraskan dengan dari kesukaran mereka. Sehingga sifat moral dan rohani dari misi itu dibuat jadi jelas. Dia menyelamatkan secara moral, Dia menyelamatkan secara rohani, bukan cuma dari problem dan kesukaran, tidak ya. Fakta bahwa kebutuhan kita yang tertinggi muncul dari dosa-dosa kita yang menentukan ruang lingkup atau bidang dari pertolongan ilahi. Seandainya tidak ada dosa belas ya, sejak Adam di Taman Eden tidak pernah jatuh dosa, terus manusia tidak ada dosa, kita tidak butuh diselamatkan. Kita juga tidak akan ada problem, tidak akan ada kebutuhan apapun. Mengapa banyak problem, kebutuhan ini, kebutuhan itu, rumah kebanjiran dan sebagainya? Mengapa? Karena dosa masuk dalam dunia. Tapi hati-hati ya, saya tidak bilang bagi kita satu orang menderita, kamu menderita pasti karena dosa. Belum tentu. Tapi masuknya dosa ke dalam seluruh dunia, sehingga semua pasti punya penderitaan. Itu karena dosa. Dan saudara, kalau memang dosa yang menjadi penyebab dari semua kebutuhan dan problem kita, dosa itu yang harus dibereskan. Dan itu beres kalau saya percaya pada Kristus. Nah, waktu saya percaya pada Kristus, dosa dihapuskan. Apa problemnya beres? Sekarang belum. Tunggu mati baru beres. Makanya saya masih bisa kebanjiran. Kalau saya sudah mati, masuk surga, di sana penderitaan tidak dikenal, saudara. Tidak ada ratap tangis, tidak ada perkabungan, tidak ada air mata pada saat kita mati dan masuk surga. Tapi begitu kita percaya, masuk surganya dijamin. Cuma tinggal tunggu waktunya saja. Tapi sementara tunggu waktu ini, penderitaan masih ada. Baru timbun-timbun banyak, saudara. Tapi cuma tinggal tunggu waktu dan kita akan masuk surga dan tidak ada lagi penderitaan. Saudara, mari kita bandingkan dengan ayat ini ya. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus,
maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Perhatikan ya, orang-orang ini menaruh pengharapan pada Kristus. Bagus? Belum tentu, karena ada kata-kata hanya dalam hidup ini saja. Berharap kepada Kristus, tapi hanya dalam hidup ini saja. Hanya dalam hidup ini saja, kira-kira masalah apa? Kesehatan? Ya, kesehatan kan sekarang. Berharap kepada Kristus supaya seger waras, penyakit hilang kabeh. Ya semua yang mau, kepingin saya mau kayak gitu. Ya. Lalu berharap pada Kristus supaya ada duit lah. Kita hidup kan butuh duit. Gak usah soge-soge lah, pokoknya tiap hari ada 3 juta gitu ya. Nah, saudara, pokoknya kita tidak mau hidup kekurangan. Kita butuh Yesus untuk cukupi hidup kita. Kita butuh Yesus supaya kita diberikan kesehatan. Kita butuh Yesus supaya problem kerjaan, problem keluarga, problem gereja beres semua. Berharap gitu harus. Itu yang disebut oleh Paulus, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Mestinya saudara, nomor 1 di atas segala-galanya, kalau mau berharap pada Kristus, bukan untuk hidup yang sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Setelah hidup ini berakhir, ada hidup lain, dan itu kekal. Berharap untuk hidup yang itu. Kalau itu sudah, berharap untuk hidup yang sekarang. Tapi kalau yang sekarang, yang itu belum, jangan peduli yang sekarang. Yang itu yang lebih penting, saudara. Ini berapa tahun sih? Umur saya sudah 60 kurang beberapa hari. Saudara umurnya berapa? 30? 40? 50? Ada berapa orang yang lebih tua dari saya di sini? Ya, berapa umurnya? 72. Berharap sampai berapa? 72, saudara. Kalau bapak ini bisa 28 tahun lagi hidup, 100 umurnya. Itu sudah luar biasa. Saya kira rekor dunia saat ini 115 atau berapa? Ya. Kalau bapak ini tambahi 28, tambahi 15, berarti tambahi 43 tahun. Wah, memecahkan rekor. Tapi saudara, mau sampai berapa sih? Ditambahi berapapun, ada waktunya kita mati. Dan waktu itu ditetapkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu kapan. Apakah saya yang umur 60 sama Roy yang umur 30 ini mesti mati saya duluan? Oh, belum tentu juga. Ya, logikanya sih lebih gede kemungkinannya saya mati duluan ya. Tapi, keponakan saya mati umur 18 bulan. Gak ada dari saudara yang lebih cilik dari dia. Mati 18 bulan. Ayah saya mati 97 lebih. Kita tidak tahu. Tapi saudara, lambat atau cepat kematian itu datang. Ada orang yang kemarin bilang, lupa ya orang kalau ulang tahun kok dirayakan ya. Setiap ulang tahun tambah cedek mati toh. Saya bilang sama dia, siapa bilang setiap ulang tahun tambah cedek mati? Setiap hari kita detik maju titik-titik. Nah, ulang tahun baru diomong. Setiap hari maju, tiap detik kita maju lebih dekat pada kematian. Kayak kita dalam baris maju, ulang tahun maju lagi lebih dekat, dirayakan. Ulang tahun lagi maju lebih dekat lagi dirayakan. Nah, tapi saya bilang ke dia, saya yakin mati masuk surga kok ya tak rayak nanti lebih cepat mati lebih cepat masuk surga aku kok. Nah kamu udah yakin karepmu aja rayak no. By the way, saya yakin masuk surga bukan karena saya merasa baik ya. Saya tidak merasa baik, tetapi saya percaya Yesus mati menebus dosa saya. Semua dosa saya dipikul dia. Tidak ada satu yang saya bayar sendiri. Bagaimana saya bisa tidak masuk surga? Bukan karena kebaikan saya, tapi karena penebusan yang Kristus lakukan. Saudara, jadi bereskan saudara, mati itu pasti. Tidak bisa tidak mati. Setelah mati nih, saudara berharap pada Kristus atau tidak? Sekarang punya iman, ya atau tidak, bahwa setelah mati Yesus itu menyelamatkan saudara. Saudara pasti masuk surga. Itu ada atau tidak? Kalau enggak, saya termasuk orang-orang yang katanya Paulus paling malang di dunia ini, saudara. Kenapa paling malang?
Karena orang-orang yang mengharapkan Kristus hanya untuk hidup ini, dia Kristen. Sebagai Kristen pada zaman itu, dimusuhi Yahudi, dimusuhi Romawi, dibenci seadanya orang. Tapi mati, Kristennya salah, gak selamat juga. Di dunia menderita, di akhirat menderita lagi. Makanya dikatakan paling malam. Kalau yang jadi kafir, di akhirat menderita, tapi di dunia dia tidak dimusuhi. Tapi lebih bagus lagi, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh yang berharap pada Kristus untuk hidup yang akan datang. Kalau saya percaya dia mati untuk dosa saya. Dan kapanpun saya mati, tidak akan saya bisa dituntut. Karena semua hutang saya dibayar lunas sampai sen yang terakhir. Saya tidak bisa dituntut. Dan masuk surga itu bagi saya bukan mungkin moga-moga dan sebagainya. Masuk surga bagi saya adalah suatu kepastian. Saya kepingin seperti saya, bukan karena saya pendeta. Saya yakin. Sejak saya jadi orang Kristen sungguh-sungguh saya yakin kapanpun saya mati, saya masuk surga. Bukan karena saya baik, tapi karena semua dosa saya dibayar oleh Kristus. Selama saya percaya kepada dia, terima dia untuk hidup yang akan datang. Dosa sudah mesti dibereskan. Kalau sudah beriman untuk hidup yang akan datang beres, silahkan beriman untuk hidup yang sekarang. Tuhan tolong penyakitku, Tuhan tolong aku tidak punya duit, silahkan, tidak masalah. Tapi bereskan yang akan datang, saudara. Karena itu akan mau tidak mau mati ini terjadi. Kita tidak tahu kapan. Pasti terjadi. Siapkah saudara kalau mati itu datang malam ini? Jangan harap, jangan mimpi menghindari kematian. Tidak akan bisa saudara. Kalau saudara percaya pada Yesus sebagai juru selamat atau penebus dosa saudara, maka saudara masuk surga setelah kematian. Dan ini berharap untuk hidup yang akan datang, bukan untuk hidup yang sekarang. Juga kalau saudara sekarang sudah Kristen ya, dan saudara menginjili orang, maka hal ini yang harus juga saudara tekankan ya. Dalam penginjilan, kalau saudara terus bicara tentang kesembuhan ilahi dan mujizat dan kekayaan dan sebagainya, dan Yesus membereskan problem, lah ya orang itu malah bisa beriman untuk hidup yang akan datang. Dia akan beriman seperti kata-kata Paulus dalam Korintus 15 dan 19 tadi. Jadi kalau nginjili orang, biarpun dia punya problem dan Yesus memang bisa bereskan problem, jangan lupa salib Kristus diberitakan, tidak bisa tidak. Kristus mati untuk dosamu. Dia bisa tolong problemmu. Dia bisa tolong kemiskinanmu kalau dia mau. Dia bisa tolong penyakitmu kalau dia mau. Tapi nomor satu di atas segala-galanya, dan yang paling penting di atas segala-galanya, dia mau tolong bereskan dosamu dan kamu harus mau terima itu. Dorong dia terima Yesus sebagai juru selamat dulu, penebus dulu, yang lain belakangan. Kalau orang menggantikan Kristus, maka biasanya bukan itu yang dibicarakan ya. Orang-orang yang ngadepi orang yang sekarat mau mati, kenapa dia tadi dibaptis? Gunanya apa? Dibaptis bisa selamat. Menghadapi orang sekarat itu injili dia, saudara. Kalau dia percaya tidak sempat baptis, tidak apa-apa, dia tetap selamat. Tapi kalau dia dibaptis tanpa diinjili, tanpa ngerti apapun, berarti dia beriman. Baptis 1000 kali, dia tak jamin masuk neraka. Tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Sekarang poin yang kedua, saudara, membebaskan dari penambahan dosa. Tadi saya katakan ya, Yesus menyelamatkan kita dari dosa punya dua arti. Tidak bisa yang satu diputus dari yang lain. Yang pertama ini enak ya, dosa kita ditebus, dosa kita diampuni, hukuman kita sudah dipikul, jadi kita tidak dihukum lagi, enak, masuk surga ya. Tapi yang kedua ini melibatkan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang penuh tanggung jawab, hal-hal yang berat. Membebaskan dari perhambaan dosa. Mari kita lihat dua teks ini ya. Yohanes 8:34 sampai dengan 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu Yesus ya, itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kalau saudara percaya Yesus, dia akan memerdekakan saudara dari perhambaan dosa. Apa maksudnya diperhamba oleh dosa? Diperhamba oleh dosa itu artinya saudara terus berbuat dosa.
tanpa kecuali. Saudara tidak berbuat baik satu kali pun. No. Tidak bisa berbuat baik. Belas. Dan semua orang bagi saya sebelum dia percaya Kristus tidak bisa berbuat baik belas. No. Saudara mungkin berkata, "Lu aku bisa nolong orang kafir-kafir tak bantu dan sebagainya. Aku tidak pamrih, tidak apa." Oke. Tapi katanya firman Tuhan, kalau kamu mau taat Tuhan itu mesti dari hati yang cinta ya. Jika engkau mengasihi aku, taatilah segala perintahku. Taat dari cinta. Kamu waktu nolong orang itu ada cinta kepada Tuhan menyebabkan kamu lakukan itu apa enggak? Oh, enggak bakal ada, saudara. Orang yang belum Kristen tidak mungkin cinta Tuhan. Nonsense itu, tidak bakal. Kasih itu buah roh. Harus percaya baru bisa. Jadi kalau orang tidak Kristen atau Kristen KTP dia berbuat baik dalam tanda petik, nolong orang, bukan karena hatinya cinta Tuhan. Satu ayat lagi, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10:31. Apakah pada waktu menolong orang itu tujuanmu untuk memuliakan Tuhan? Laki-laki mustahil. Lah, berarti dia nolong orang atau dalam tanda petik dia berbuat baik bukan karena cinta Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Berarti dia menolong orang atau dia berbuat baik tanpa peduli Tuhan. Sekarang saya tanya, baik atau tidak? Orang berbuat baik tanpa peduli Tuhan, baik? No, bagi orang baik, bagi Tuhan yang enggak. Makanya saya katakan, orang yang belum percaya Kristus, perbuatan baiknya di hadapan Tuhan itu betul-betul nol. Semua ada dosa tok. Karena motivasinya salah semua. Dosa karena motivasi salah. Motivasi salah, perbuatan luarnya bagusnya bagaimanapun motivasinya salah, bagi Tuhan itu dosa. Ayat selanjutnya saudara, 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul hukuman dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati atas dosa hidup untuk kebenaran. Saudara, jadi dua ayat ini ya menekankan kita harus dimerdekakan dari perabaan dosa. Kita harus mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Poin pertama tadi enak, ditebus, dosa diampuni dan sebagainya, hukuman dibuang, masuk surga. Tapi poin kedua saudara, kita harus mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Tapi kalau kita memang sudah percaya Kristus, kita diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu membantu kita untuk mentaati Tuhan. Dan ini lagi-lagi saudara, Kristen adalah satu-satunya agama yang Tuhannya masuk ke dalam umatnya, membantu umatnya melaksanakan perintahnya dia. Tidak ada agama lain yang seperti itu. Agama lain, Tuhannya menyuruh kamu lakukan karepmu dewek. Kristen tidak. Tuhan menyuruh. Kamu percaya, Roh Kudusnya diberikan, Roh Kudusnya membantu orangnya mengerti, menegur orangnya, mendorong orangnya untuk mentaati. Roh Kudusnya mendorong orangnya mentaati perintah dari Tuhan sendiri. Itu lagi-lagi saudara, hanya Kristen yang mengajarkan demikian, tidak ada yang lain. Ya, dengan demikian saudara, tadinya kita tidak bisa berbuat baik, sekarang kita mulai bisa berbuat baik. Memang pelan-pelan saudara ya. Jangan harapkan orang ini tadinya ngamuk satu hari 100 kali, besok tahu-tahu berubah, ditempilingi langsung, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tidak bakal saudara. Nek, satu hari ngamuk 100 kali, setelah 2 tahun ngamuknya turun jadi 80 kali, itu sudah kekudusan. 80 kali sehari sih ngamuan, nemen sian, jam 3 kali lebih. Tapi saudara itu maju, itu pengudusan. Sedikit demi sedikit, tapi mesti maju dalam pengudusan. Makanya saya katakan hanya ada 2 aspek saudara ya. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Jangan cuma lihat pengampunan dan sebagainya. Jangan tidak dilihat juga ya. Harus lihat. Tapi aspek kedua, dari menyelamatkan dari dosa, kita harus lepas dari belenggu dosa. Kita maju dalam pengudusan. Ada Roh Kudus yang membantu kita sehingga kita bisa maju dalam pengudusan karena pertolongan dari Roh Kudus itu. Sekarang kata-kata dari Matthew Henry saudara, Kristus datang untuk menyelamatkan umatnya bukan dalam dosa mereka, tetapi dari dosa mereka, untuk membeli bagi mereka bukan suatu kebebasan untuk berbuat dosa, tetapi suatu kebebasan dari dosa.
untuk menebus mereka dari semua kejahatan. Titus 2:14. Dan dengan demikian menebus mereka dari antara manusia. Wahyu 14:4. Bagi dirinya sendiri yang terpisah dari orang-orang berdosa. Sudah, coba kita lihat ayat referensinya ya. Titus 2. Saya baca mulai ayat 13 bagian akhirnya. Yesus Kristus, ayat 14-nya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya sudah, bukannya diampuni, tapi hidupnya itu harus dimaju dalam pengudusan. Laki-laki perlahan-lahan, sudah. Tidak ada yang maju cuat itu omong kosong. Kita bisa maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Maju lagi 4 langkah, mundur 2 langkah. Maju lagi 5 langkah, mundur 4 langkah. Maju 1 langkah, mundur 4 langkah. Ada up and down-nya. Tapi saudara, kita mesti maju dalam pengudusan. Nggak bisa tidak. Saya pikirkan, kalau saudara ngomong beriman kepada Kristus, aspek kedua ini ada dalam hidup saudara, ya atau tidak? Karena tidak bisa aspek pertama ada, di aspek kedua tidak ada. Tidak bisa juga sebaliknya. Harus dua-dua. Orang Kristen yang sejati, dua-dua ini harus ada. Dia yakin dosanya diampuni dan sebagainya, tapi dia juga maju dalam pengudusan. Kita tidak pernah jadi suci ya. Kalau saya katakan maju dalam pengudusan, kita tetap adalah orang berdosa sampai mati. Dan bisa jatuh dalam dosa apapun, tapi tetap ada majunya. Saudara pikirkan, ada 2 aspek dalam diri saudara, ya atau tidak? Sekarang saya kutip kata-kata Calvin. Maka atau karena itu, kita juga belajar dengan cara atau cara apa, dengan jalan atau cara apa Kristus menyelamatkan. Ia membebaskan kita dari dosa-dosa. Pembebasan ini terdiri dari 2 bagian. Setelah membuat penebusan yang lengkap atau sempurna, ia membawa bagi kita pengampunan yang cuma-cuma, yang membebaskan kita dari hukuman pada kematian dan mendamaikan kita dengan Allah. Ini aspek pertama ya. Selanjutnya, oleh pengaruh-pengaruh pengudusan dari rohnya, ia membebaskan kita dari tirani iblis sehingga kita bisa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2:24. Ini aspek kedua. Kristus tidak sungguh-sungguh diakui sebagai juru selamat sampai pada satu sisi kita belajar untuk menerima pengampunan dosa-dosa kita dan tahu bahwa kita diperhitungkan benar di hadapan Allah karena kita bebas dari kesalahan. Ini aspek pertama. Dan sampai pada sisi yang lain kita meminta dari Dia roh kebenaran dan kekudusan dan tak mempunyai keyakinan apapun dalam pekerjaan atau kekuatan kita sendiri. Ini aspek kedua. Dia sudah percaya dosa diampuni, percaya masuk surga dan sebagainya, bagus. Tapi aspek kedua, pengudusan itu harus ada. Jangan terlalu strict menghakimi diri sendiri ya, ataupun orang lain. Dosa sedikit, Kak Kristen, wancet aja. Kapan yang ngamuk, sekarang ngamuk. Ya, lo orang tetap bisa ngamuk. Tak pernah lihat saya ngamuk. Bisa saudara ngamuk. Kenapa tidak bisa ngamuk? Cuma tetap persoalannya, apakah ada kemajuan atau tidak? Itu saja. Mungkin ada hal-hal di mana saya tidak maju-maju dalam satu ini kelemahan saya, gak maju-maju. Tapi tetap ada hal di mana saya maju. Tidak bisa tidak, harus. Tapi zaman sekarang saudara, banyak orang Kristen yang yakin dosanya diampuni, hidupnya gak berubah belas. Belasnya ini perlu ditekankan ya. Nah berubah sedikit-sedikit, wah puji Tuhan lah Bapak. Tapi tidak berubah belas. Ini gak masuk akal saudara ya. Kalau saudara adalah orang seperti itu, ingatlah Yakobus berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Yakobus 2, 17-26. Juga saya akan berikan beberapa kutipan ya dari seorang bernama J.C. Ryle, menulis buku berjudul Holiness atau Kekudusan. 4 kutipan saya berikan saudara. A saint in whom nothing can be seen but worldliness or sin is a kind of monster not recognized in the Bible. Seorang kudus dalam diri siapa tidak terlihat apapun kecuali keduniawian atau dosa adalah sejenis monster yang tidak dikenal dalam Alkitab. Saudara bilang saudara orang Kristen, orang kudus, sudah ada diampuni anak Tuhan,
Tapi yang kelihatan cuma keduniawian dan dosa. Tidak ada lain. Saudara cuma sejenis monster kata dia, yang tidak dikenal dalam Alkitab. Tidak ada Kristen model seperti itu. Itu monster kok. Pikirkan diri saudara-saudara. Apakah hanya ada keduniawian dan dosa? Dan kalau ngomong dosa itu jangan mikir, dosa itu bunuh orang, merkosa orang, rampok. Itu dosa. Gak pakai dosa juga loh. Terus pikirannya duit dan duniawi, itu dosa juga. Kutipan kedua, I do not understand how a man can be a true believer unto whom sin is not the greatest burden, sorrow, and trouble. Ini dikutip dari John Owen. Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa adalah orang percaya yang sejati kalau bagi dia dosa bukanlah beban, kesedihan, dan kesukaran yang terbesar. Saya tanya saudara, hubungkan kutipan ini dengan diri saudara. Apa problem terbesar saudara? Kalau jawabannya bukan dosaku, katanya dia, aku tidak ngerti gimana orang itu bisa adalah orang percaya yang sejati. Kita punya banyak problem, bisa problem kebanjiran, bisa problem duit, bisa problem penyakit, problem pekerjaan, problem keluarga. Apa saya tidak tahu, banyak problem saudara. Tapi tetap bagi orang Kristen yang kepingin maju dalam pengudusan, problem terbesarnya dia dosa. Karena jengkel dengan dosa satu. Ini begitu aku jatuh, menyesal loh, sungguh menyesal, minta ampun. 2 menit lagi jatuh lagi. Saya mengalami hal itu dan tidak jengkel. Kalau tidak jengkel, lah, ini sedih atas dosanya atau enggak? Dosa harus jadi problem terbesar, baru itu namanya orang Kristen. Yang ketiga, terlalu panjang, saya langsung bacakan Indonesianya. Aku takut bahwa kadang-kadang dilupakan kalau Allah telah mengawinkan pembenaran dan pengudusan. Tidak usah diragukan bahwa mereka, dua ini ya, memang adalah dua hal yang berbeda. Dan satu tidak pernah ada tanpa yang lain. Semua orang yang dibenarkan juga dikuduskan, dan semua yang dikuduskan juga dibenarkan. Apa yang telah dipersatukan Allah, jangan ada yang berani menceraikannya. Jujur ada, jangan gampang ngomong aku anak Allah jadi ampuni pasti masuk surga, tapi tidak ada pengudusannya belas. Itu omong kosong saudara. Jadi maju adalah pengudusan ada atau tidak. Dia menyelamatkan untuk bebaskan dari dosa, dari hukuman, tapi juga untuk bebaskan dari belenggu dosa sehingga saudara maju dalam pengudusan. Dua-dua harus ada kalau saudara memang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang keempat dan kutipan yang terakhir, he and sin must quarrel if he and God are to be friends. Dia dan dosa harus bertengkar kalau dia mau berteman dengan Allah. Pernah gegeran sama dosa? Banyak orang cilakanya cinta dosanya ya. Dosa-dosa tertentu mungkin saudara benci ya. Dosa tertentu, apalagi ini urusan cewek, sama urusan duit, sama urusan foya-foya, makan, jalan-jalan, pokoknya yang nyenang-nyenang no itu. Kita gegeran dengan dosa itu atau saya khawatirnya kita konco baik, itu repot ya. Tapi dia mengatakan saudara, dia dan dosa harus bertengkar kalau dia mau berteman dengan Allah. Dosa ini musuhnya Allah. Loh, saudara mau konco sama Allah, konco juga sama musuhnya dia. Gak lucu lah. Sekarang poin terakhir saudara, poin C. Cara Kristus menyelamatkan. Dia tidak cuma lahir ya. Saudara, Natal tidak bisa dipisahkan dari Jumat Agung. Karena dia menjadi manusia supaya dia bisa mati. Kalau dia sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Menderita pun tidak bisa. Dia menjadi manusia, baru dia mati. Dan karena itu konyol ya, tuduhan dari orang-orang Islam itu banyak mengatakan Kristus setelah bangkit dia diangkat jadi Tuhan. Kalau mereka mengatakan Tuhan itu maksudnya Allah ya. Untuk kita mereka tidak mau gunakan kata Allah, mereka mau pakai untuk diri mereka sendiri.
Jadi Kristus diangkat dari Tuhan atau jadi Allah setelah dia bangkit. Saya tanya kepada dia, kamu percaya apa enggak yang non Tuhan atau non Allah bisa menjadi Tuhan atau menjadi Allah? Saya beri kata-kata saudara, Tuhan pun atau Allah pun tidak bisa, saya katakan tidak bisa mengubah yang non Tuhan, non Allah menjadi Tuhan atau menjadi Allah. Tuhan pun tidak bisa mengubah yang non Tuhan atau non Allah menjadi Tuhan atau Allah. Saya berani mengatakan Tuhan tidak bisa. Saya tidak takut mengatakan itu. Karena yang non Tuhan atau non Allah ini tidak kekal, saudara. Ini dulu tidak ada barang ini. Sekarang dia ada. Kalau dia dijadikan Tuhan, dia harus dijadikan kekal. Loh, dia ada titik awalnya. Bagaimana menjadikan ini kekal? Tidak bisa. Yang non Tuhan tidak bisa jadi Tuhan. Yang non Allah tidak jadi Allah. Kalau Yesus memang bukan Tuhan, dia cuma manusia lalu dia bangkit, lalu kita jadikan dia Tuhan, kita pasti gila. Dan agama ini paling sinting di dunia. Kita tidak percaya Yesus dari manusia menjadi Allah. Tidak pernah terjadi, saudara. Dan tidak ada yang menjadikan dia dari manusia menjadi Allah. Tidak ada. Dia Allah karena kehendaknya dia sendiri menjadi manusia. Terbalik, saudara. Bukan manusia dijadikan Allah. Dia Allah menjadi manusia. Supaya apa? Supaya bisa mati, itu tujuan utamanya. Karena tanpa kematian dia tidak ada jalan keselamatan. Dia menjadi manusia, sekarang bisa menderita, bisa mati. Dia sungguh menderita, sungguh mati untuk menebus dosa kita. Saudara, Jumat Agung dan Natal tidak bisa pisah ya. Datang untuk mati. Tidak ada dari kita yang lahir tujuannya apa? Mati, tidak ada. Tapi dia khusus datang untuk mati. Dan itulah inti dari Injil. Yesus yang hidup, dia menjadi manusia yang mati supaya kita yang mati bisa hidup. Hidup kekal. Anak Allah menjadi manusia, lalu menderita mati dan sebagainya supaya manusia bisa menjadi anak Allah. Sudah percaya dia? Dengan benar bisa menjadi anak Allah. Yang tidak percaya, anak setan. Dalam dunia cuma ada dua kelompok, tidak ada lain. Atau anak setan atau anak Allah. Kalau saudara percaya Kristus dengan benar, saudara anak Allah. Dan surga itu pasti bagi saudara. Bukan kemungkinan moga-moga dan sebagainya. Tapi kalau saudara tidak percaya Kristus, saya pastikan neraka itu bagian saudara. Karena saudara anak setan. Sebelum saudara menghadap Tuhan dalam kematian, jangan sampai saudara tidak punya juru selamat. Marilah pada Natal tahun ini, saudara, kita merayakan Natal. Introspeksi dulu ya. Yang sudah percaya puji Tuhan. Tapi bagi saudara yang belum percaya, saudara, mati itu pasti. Dan kalau saudara mati tanpa juru selamat, saudara pasti masuk neraka. Cepatlah, jangan tunda. Percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya Yesus sebagai juru selamat penebus yang menggantikan, memikul hukuman dosa saudara pada Natal ini juga. Dan saudara dijamin saat ini juga selamat. Laki-laki lah saudara, bedanya Kristen dengan agama lain ya. Agama lain itu berjuang taat. Moga-moga akhirnya selamat. Itu moga-moga, mereka tidak pernah punya kepastian. Tapi Kristen percaya Kristus, dijamin saat itu selamat. Setelah itu ketaatannya tidak berperan untuk keselamatannya, saudara. Taat itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan yang baik dan sebagainya. Tapi imannya menjamin keselamatan itu. Kalau saudara percaya detik ini juga saudara bisa yakin selamat, biarpun matinya mau kapan. Masuk surganya memang pada waktu mati, tapi selamatnya sudah dijamin detik ini. Hidup yang kekal sudah dapatkan detik ini juga. Kapan saudara percaya Yesus, kapan saudara dijamin selamat, dijamin hidup kekal. Masuk surganya nanti, tapi hidup kekalnya didapat sekarang, tidak akan terhilang. Saudara, mari kita merayakan Natal dengan percaya. Dan yang sudah percaya, mari kita merayakan Natal dengan memberitakan pada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka kenal juru selamat yang bernatal pada hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan sebagian firman kepada kami. Kami sekali lagi berdoa kalau di tempat ini ada orang-orang yang belum percaya, biarpun mungkin sudah ke gereja dan sudah dibaptis dan sebagainya, tapi mereka belum percaya dan belum diselamatkan. Sadarkan mereka bahwa mereka berdosa dan mereka butuh juru selamat. Sadarkan bahwa tidak ada apapun kecuali penebusan Kristus bisa menyelamatkan mereka. Karena kalau ada, Kristus tidak akan bernatal, apalagi menderita dan mati pada Jumat Agung. Tolong semua yang belum percaya untuk percaya dengan benar, sehingga mereka bisa diselamatkan. Kami yang sudah percaya, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan memilih dan menyelamatkan kami. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka pun bisa kenal juru selamat kami yang bernatal pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.